ibadallah rijalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi salah satu tempat pusat penyebaran agama Islam di tanah air, jalur pantai utara yang menjadi jalur utama pada masa lalu menjadikan banyak tokoh agama yang singgah di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Maulana Syamsuddin di Kabupaten Pemalang. Syekh Maulana Syamsuddin adalah seorang ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Layaknya ulama terdahulu yang mempunyai gelar atau julukan. Syekh Maulana Syamsuddin, beliau juga memiliki julukan, yakni Kiai Jogo Segoro, atau yang berarti seorang penjaga lautan. Gelar tersebut diberikan karena beliau memang sosok ulama yang tidak hanya berwawasan agama, melainkan memiliki keahlian juga di dalam strategi kelautan. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki nama lengkap Sayyid Hasan Syamsuddin bin Awad Al-Alawi. Beliau lahir sekitar tahun 1700 Masehi atau 1100 Hijriah dan dianggap hidup pada zaman yang sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selain itu, gelar Mbah Kramat juga menjadi salah satu gelar yang melekat kepada beliau. Gelar tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu Sahibul Karomah. Namun karena dalam pelafalan orang Jawa, maka menjadi Mbah Kramat. Jika dilihat dari silsilahnya, Syekh Maulana Syamsuddin masih mempunyai garis keturunan dari ulama dunia, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani yang berasal dari Baghdad. Jika diurutkan secara silsilah, maka akan menyambung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu terhubung dengan Rasulullah SAW. Pada umur 10 tahun, beliau keluar dari Baghdad menuju tanah Jawa untuk belajar ilmu agama pada Syekh Maulana Maghribi di Tuban, Gresik, Jawa Timur. Setelah berguru selama 20 tahun, suatu hari ia diperintah oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau berangkat seorang diri dengan membawa bungkusan di pundaknya yang berisi kitab Al-Quran. Perjalanan panjang dilewatinya dengan berjalan kaki menyusuri pesisir pantai utara Jawa. Perjalanannya dari arah timur ternyata sudah diikuti oleh segerombolan orang dari balik semak-semak. Karena melihat penampilan Syekh Maulana Syamsuddin, mereka mengira bahwa beliau adalah seorang saudagar. Akhirnya gerombolan tersebut menyerang beliau sewaktu beliau sedang beristirahat untuk sholat di bawah pohon yang rindang. Perampok yang berjumlah 5 orang tersebut merasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan barang berharga apapun, sehingga mayat Syekh Syamsuddin ditinggalkan begitu saja di tepi pantai. 3 hari 3 malam sejak meninggalnya Solehuddin atau Syekh Maulana Syamsuddin, terjadi keganjilan pada sebuah kapal berdagang yang berasal dari Madura. Kapal tersebut tengah berlayar ke Batavia. Walaupun angin berhembus ke arah barat, namun kapal justru bergerak ke arah selatan, yaitu mendekati bibir pantai. Bersamaan dengan itu, nahkoda kapal melihat sebuah cahaya yang terang benderang memancar dari pantai. Oleh karenanya nahkoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu. Nahkoda dan anak buahnya amat terkejut
ketika mendapati bahwa sumber cahaya itu berasal dari sebuah jenazah. Setelah memakamkan jenazah Solehuddin, kapal niaga tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Tapi anehnya, mereka sampai ke Batavia hanya dalam waktu 1 jam. Keganjilan selanjutnya, yakni hasil dagangan mereka, mendapatkan keberuntungan hingga 700 kali lipat. Dalam perenungannya, nahkoda kapal akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke Tanjung Sari dengan membawa material bangunan. Hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki makam agar tidak hilang. Namun sesampainya di makam, mereka merasa kesulitan untuk memperoleh air tawar yang akan digunakan untuk mengolah material bangunan. Sementara itu, jarak makam hanya 3 meter dari air laut. Ketika salah seorang dari mereka duduk persis di tempat ditemukannya jenazah Syekh Maulana Syamsuddin, tiba-tiba memancar air tawar. Walaupun tempat memancar air tawar itu sangat dekat dengan laut. Setelah memperbaiki makam, maka mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Madura. Dan sesampainya di Madura, mereka pun menceritakan keganjilan selama dalam perjalanan ke Batavia, termasuk tentang penemuan jenazah Syekh Maulana Syamsuddin. Menurut juru kunci makam, tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah baik lokal maupun yang datang dari luar daerah, yang sengaja meluangkan waktu mereka untuk berziarah dan beribadah lain yang bernuansa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bangunan makam terdapat pohon besar yang sangat rimbun dan tinggi. Pohon ini unik sekali karena terdapat 5 jenis tanaman di satu pohon tersebut. Pohon ini berusia sangat tua, dan saat Syekh Maulana Syamsuddin wafat, dimakamkan di sebelah pohon ini. Jadi umur pohon ini bisa lebih dari 500 tahun. Selain pohon besar, di area makam juga terdapat sumur keramat. Konon sumur keramat itu pun mengandung banyak karomah bagi para peziarah yang meminumnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1973, makam ini hanya berjarak 3 meter dari laut. Namun dalam kurun waktu 30 tahun telah terjadi penambahan lahan. Hingga sekarang jaraknya dengan air laut menjadi kurang lebih 15 meter. Berkat kearifan serta keilmuan Syekh Maulana Syamsuddin, makam beliau masih ramai dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Makam tersebut terletak di Kelurahan Sukihwaras, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Wisata religi ini bisa menjadi referensi baru, mengingat secara lokasi berada di depan bibir pantai Widuri. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.